Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh keberkahan ini. Solawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah, pernahkah kita merasa lelah? Bukan sekedar lelah fisik, tapi lelah di hati. Saat segala sesuatu terasa berat, saat kita merasa tak ada yang benar-benar memahami diri kita, dan saat kebahagiaan terasa begitu jauh. Seringkali kita berpikir bahwa kebahagiaan itu datang dari luar diri kita, dari orang lain, dari harta, dari perhargaan manusia. Padahal kebahagiaan sejatinya justru berawal dari diri kita dan hati kita sendiri. Dari mana kita memandang hidup, dari seberapa besar rasa syukur kita, dan dari seberapa dekat kita dengan Allah. Hari ini kita akan menyelami lebih dalam tentang kebahagiaan yang sesungguhnya tidak bergantung pada keadaan atau orang lain, tapi berakar dari diri sendiri. Bersama seorang narasumber yang insya Allah akan membimbing kita memahami kebahagiaan dari perspektif Al-Quran dan hadis. Sahabat muslimah, izinkan saya memperkenalkan sosok yang akan membersamai kita dalam kajian kali ini. Beliau adalah Ustazah Fauziah, konselor keluarga, owner dari Open Mind Consulting, pengasuh kajian Muslimah As-Sakinah, dan narasumber radio Suara Muslim. Bismillah, mari kita simak dengan seksama pemaparan beliau. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Kakak Lila yang sudah mengawal acara ini. Saya mulai dulu dengan memperkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan yang saya cintai para muslimah dan tentu saja moderator keren kita pada pagi hari ini. Hari ini kita akan berdiskusi bagaimana kita sebagai seorang muslimah menciptakan bahagia dari diri sendiri. Apalagi sebentar lagi akan kita masuki bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan umur kita di bulan Ramadan. Dan dengan datangnya Ramadan ini, mari kita persiapkan mental kita. Mari kita siapkan hati kita. Dimulai dari hati yang bahagia. Sehingga nanti Ramadan, insya Allah kualitas ibadah kita lebih meningkat dari tahun kemarin. Para muslimah yang dirahmati oleh Allah, definisi bahagia itu sesuatu yang pada tiap-tiap orang tentu berbeda.
kebahagiaan saya dengan kebahagiaan muslimah yang lain Mm-mm. tentu juga berbeda bentuknya. Tetapi semakin ke sini, ternyata bahagia itu rasanya semakin jauh kita rasakan. Semakin jauh kita gapai dan semakin sulit rasanya kita miliki. Karena ternyata semakin banyak syarat-syarat yang membuat kita merasa bahagia. Artinya kita membuat sebuah persyaratan bahwa saya akan bahagia jika begini, begini, dan sebagainya. Dan seringkali dalam hidup ini kita merasakan ada banyak ketakutan, ada banyak kecemasan, ada banyak kekhawatiran, sehingga rasa-rasa tersebut yang membuat kebahagiaan ini semakin menjauh. Apakah wajar sih manusia hidup itu memiliki rasa takut atau rasa cemas atau perasaan kekurangan dalam harta benda dan sebagainya? Tentu semua yang kita rasakan ini sebenarnya merupakan ujian yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155, nanti bisa dilihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Allah berfirman, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan kata kunci dari semua itu adalah wabasyirus sabirin. Dan berikanlah atau sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Mm-mm. Jadi wajar kalau dalam hidup ini seringkali kita merasa cemas. Aduh, jangan-jangan nanti begini. Aduh, jangan-jangan nanti begitu. Ada perasaan takut. Atau kita juga merasa, aduh kok kayaknya bulan ini pengeluaran banyak banget ya. Aduh, jangan-jangan nanti nggak cukup nih penghasilan saya dan sebagainya. Kalau kita mencermati ayat ini, hal-hal tersebut memang sudah ada dalam kehidupan kita. Dan sudah Allah sebutkan itu sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan tentu saja dengan ujian-ujian yang diberikan tersebut, maka ada kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Maka bagaimana kita dengan segala ujian yang Allah berikan, kita bisa menciptakan bahagia dari diri sendiri. Tentu saja menciptakan bahagia itu berproses. Membuat bahagia itu sebenarnya harus kita biasakan dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Karena ketika kita bahagia dengan hal yang sederhana, maka Allah akan beri kebahagiaan dari hal-hal yang besar lainnya. Nah, hal pertama yang perlu membuat kita bahagia tentunya kita masih diberi Allah usia atau umur. Coba kita ingat, kalau kita bangun tidur, pasti kita merasa, Alhamdulillah, nafasku masih bisa kuhirup, aku masih bisa membuka mata dan melihat dunia kembali. Dan sunnah Rasulullah, apabila kita bangun tidur, kita sangat dianjurkan untuk membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi apapun kesulitan hidup yang kita jalani, apapun ujian yang sedang kita hadapi, ketika Allah masih mengizinkan nafas kita bersama dengan jasad kita, ketika Allah masih mengizinkan mata kita terbuka, ketika Allah masih mengizinkan suara kita mendengar adzan subuh, itulah bahagia yang paling luar biasa. Maka kita mengucapkan tahmid kepada Allah. Alhamdulillahilladzi. Ya Allah, segala puji bagimu. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku kembali. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itulah sejatinya nikmat bahagia pertama yang kita rasakan. Karena apa? Sebanyak apapun harta, ketika nyawa sudah tidak bersama dengan jasad kita, itu tak ada guna. Sepintar apapun kita, ketika Allah sudah ambil ruh kita, itu juga tidak ada gunanya. Sebanyak apapun teman kita, ketika Allah tidak mengizinkan kita hidup kembali, semua juga tidak akan ada gunanya. Jadi kebahagiaan kita pertama yang harus kita kuatkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, dan kita syukuri adalah Alhamdulillah kita masih diberi Allah nyawa, diberi Allah umur,
diberi Allah kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperjuangkan cita-cita hidup kita, untuk terus menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi sekitar kita. Jadi, kalau kita mensyaratkan bahagia harus punya ini, harus punya itu, ada satu hal yang kita punya yang itu merupakan titipan Allah yang paling berharga, yaitu ruh yang masih Allah izinkan bersama dengan jasad kita. Jadi sesusah apapun kita, sesedih apapun kita, hiruplah nafas dalam-dalam dan rasakan alhamdulillah aku masih bernyawa. Jadi ketika kita merasa sedih, ketika kita merasa susah, ketika kita merasa kekurangan, ingatlah memang itu ujian yang Allah berikan, tetapi dengan rahman rahimnya Allah, kita masih diberi nyawa, kita masih diberi umur, sehingga kita masih bisa memperbaiki hal-hal yang masih kita bisa perjuangkan dalam hidup kita. Jadi, para muslimah yang luar biasa, yang pertama, nikmat bahagia yang harus kita syukuri, yang membuat kita bersemangat menjalani hidup ini adalah kita masih diberi usia atau umur untuk memperbanyak ibadah kita dan memperbaiki kualitas hidup kita agar nantinya atas izin Allah kita mendapatkan gelar husnul khotimah saat Allah memanggil. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, nikmat bahagia yang wajib kita syukuri, yang membuat kita happy adalah alhamdulillah kita masih diberi Allah nikmat iman. Bersyukurlah kita Allah tancapkan dalam hati kita. Kita masih meyakini Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Rasul kita, dan kita perbanyak ibadah sebagai bentuk ketaatan kita syukuri dan membuat kita bahagia. Oleh karena itu, kita harus sering-sering berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Karena kita tahu hati ini mudah terbolak-balik, mudah berpaling. Karena itu kita selalu minta kepada Allah agar nikmat iman itu tidak tercabut dari jiwa kita. Dan Allah izinkan ketika ruh kita meninggalkan jasad, kalimat tahlil, tasbih, dan tahmid yang mengiringi kepergian ruh kita. Jadi nikmat kedua selain umur yang Allah berikan yang tidak kalah besarnya adalah nikmat iman. Ketika kita sudah punya iman dan umur ini, sejatinya seharusnya kita sangat happy. Sesulit apapun hidup kita, Allah masih kita beri kesempatan. Sesulit apapun hidup kita, kita masih menikmati berdoa, bermunajat kepada Allah. Dan itu merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri, yang membuat kita bahagia. Jadi, kalaupun Allah berikan kita kekurangan harta, itu memang ujian yang Allah berikan. Kalaupun Allah berikan kita perasaan cemas, itu memang ujian yang Allah berikan. Tetapi di atas semua ujian itu, Allah masih beri kita kebahagiaan, yaitu bahagia memiliki umur yang Allah titipkan, dan juga bahagia diberi Allah iman dalam jiwa dan hati kita. Dua hal ini sejatinya yang menjadi kunci agar kita selalu menikmati hidup yang Allah berikan. Mungkin ada tangis, mungkin ada kecewa, mungkin ada marah, tapi ingatlah, hiruplah nafas dan rasakan alhamdulillah aku masih hidup dan masih Allah beri kesempatan untuk memperjuangkan yang terbaik dalam hidup ini. Jadi para muslimah yang luar biasa, juga Mbak Lila yang hari ini jadi moderator, supaya kita merasa bahagia dari diri kita, maka ingatlah, sesulit apapun hidup ini, ada Allah yang bersama kita. Mari sering-sering kita baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya pada apapun kesulitan yang Allah berikan, kita bersandar kepada Allah sebagai sebaik-baik pelindung dan penolong. Dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita bila kita selalu berusaha mendekat kepadanya. Dan sebagai penutup, agar jiwa kita, hati kita terhindar dari perasaan cemas, terhindar dari perasaan sedih, Rasulullah juga mengajarkan sebuah doa yang indah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan Al-hazan wa a'udzubika minal ajzi wal wal kasal qasam wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wahal wa a'udzubika min min ghalabati ghalabatit daini taini wa wa qahri. qahri jal. Kita berlindung kepada Allah dari perasaan sedih, dari perasaan malas, dari perasaan cemas, dari belitan hutang, dan dari ditekan atau ditakuti oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, agar hidup kita bahagia dan kita merasa menikmati proses hidup yang Allah berikan, syukuri nikmat umur yang Allah berikan, syukuri nikmat iman yang Allah berikan, karena dengan dua hal itu artinya Allah masih menyayangi kita, mengizinkan kita menikmati hidup, melanjutkan hidup, dan memperjuangkan kehidupan kita. Semoga kita bisa memanfaatkan dua nikmat ini sebagai modal kebahagiaan yang ada pada diri kita. Dan insya Allah dengan kita menikmati, mensyukuri nikmat Allah yang terbesar ini, Allah datangkan nikmat-nikmat yang lain, Allah datangkan rezeki-rezeki yang lain, dan Allah kuatkan iman yang ada di dada kita. Semoga sedikit diskusi kita pada pagi hari ini menguatkan saya, Mbak Lila, dan mitra muslimah yang lainnya untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Dimulai dari mana? Dimulai dari Bersabar. diri dengan bersabar dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan berjumpa di kajian online Muslimah As-Sakinah yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, betapa banyak hikmah yang telah kita dapatkan siang hari ini. Kita telah belajar bahwa bahagia bukan sekedar perasaan, tetapi sebuah pilihan yang berakar dari hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di luar sana ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, ujian hidup, sikap orang lain, keadaan yang selalu tak sesuai dengan harapan. Tapi satu hal yang pasti, kita bisa memilih bagaimana cara kita meresponnya. Kita bisa memilih untuk tetap bersyukur, untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah, dan untuk menemukan kebahagiaan dari dalam diri kita sendiri. Terima kasih Ustazah Fauzia atas ilmu yang begitu berharga, juga kepada seluruh sahabat muslimah yang telah mengikuti kajian ini dengan penuh kesungguhan. Semoga Allah telah memberkahi ilmu kita dan menjadikannya amal yang bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator As-Sakinah, mohon maaf jika ada kekurangan dalam membawakan acara ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian-kajian As-Sakinah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.